Marcelo Tahito atau lebih dikenal sebagai Elo merupakan seorang penyanyi, penulis lagu, dan produser musik yang telah berkarir di industri hiburan sejak tahun 2005. Menikah dengan Cindy Maria pada tahun 2022, kini Elo telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Dunia Tahito. Penasaran dengan cerita Elo sebagai papa baru? Yuk, simak episode Pomoto kali ini spesial Hari Ayah Nasional. Halo Mama dan Papa semua, welcome back to Pop Mama Talk. Ini adalah episode yang spesial karena dalam rangka merayakan Hari Ayah Nasional yang dirayakan setiap tanggal 12 November. Nah, karena itu kita juga mengundang seseorang yang super spesial. Dia adalah seorang rocker dan juga seorang papa. Siapa dia? Langsung kita sapa Marcelo Tahito alias Elo. Halo, apa kabar? Baik. Baik, gimana jadi papa baru? Seru ya. Ada beberapa hal yang memang ternyata membuat saya terkejut bahwa wow, saya seorang orang tua sekarang. Udah gak single lagi, udah terus sekarang lagi sibuk rilis album baru juga nih Mas Elo. Iya, ada single baru yang tanggal 6 Oktober kemarin, Do Over ya, kayak mengulang kembali. Oke. Karena dunia ini anak pertama, ya kan, semua serba pertama. Mas Elo juga jadi orang tua baru yang pertama kali, terus ngerawat dunia juga pertama kali. Ada banyak drama nggak nih Mas, waktu pertama kali dunia lahir? Spesialnya sih drama yang pertama itu, tapi drama yang bagus ya maksudnya gitu. Dia lahirnya sama kayak saya. Iya, di usia Mas Elo 20 Februari. 40 tahun ya kalau nggak salah. Iya, okay. Jadi kayak kalau dibilang life begins at 40, bener-bener literally life begins at 40 buat saya. 40. Jadi emang itu menarik banget. Dan apa ya namanya ya? Nggak tahu kenapa saya selalu ngerasa bahwa saya selalu positif orangnya. Saya nggak terlalu orang yang harus negative thinking gitu. Jadi saya ngejalaninnya positif aja. Maksudnya misalnya ada hal apa misalnya kayak dia gimana itu, aku selalu positif aja bawaannya gitu. Jadi mungkin aura positif itu bisa dia rasain bahwa kayak jadi dia ngerasa nyaman, ya, nyaman gitu. Ada yang istilahnya namanya apa? Baby blues gitu. Iya, baby blues ya. Baby blues. Aku sama istri aku aku sama istri aku nggak ada. Oke. Jadi kayak positif lancar, kita senang gitu, aman, kita jalan ya. Dia suka jalan juga. Istriku suka jalan, jadi kayak kalau emang gimana di dunia suka diajak, even dari umur yang masih early banget. Oke. Jadi dari awal udah diajak kemana-mana si dunia ini. Kayaknya dia 2 minggu dia udah ke luar kota deh, ke Bandung tapi naik mobil gitu. Itu karena pekerjaannya Mas Elo atau emang jalan-jalan aja sama keluarga? Kebetulan saya lagi ada main di sana. Terus ya udah gitu. Jadi kayak oke gitu. Karena hari pertama dia lahir nih. Malamnya langsung tidur sama kita. Sorenya udah dikasih ke kita. Dia lahir pagi, terus masuk ke ruangan rawat gabung gitu ya berarti nursery-nya tuh. Terus abis itu sore udah dikasih ke kita dan nggak ke ruang itu lagi gitu. Nggak ke ruang bayi. Iya, jadi paling memang cuma benar-benar rawat gabung atau apa ya. Jadi benar-benar ya udah itu doang. Dan anehnya masa dia hari pertama dia kayak udah bisa kayak angkat bisa, kepala. Iya, maksudnya oh ya, biasanya terus kalau megang kepala bayi gitu masih suka lembek-lembek kan. Ini udah kayak rada keras, saya juga bingung tuh. Itu kaget, tapi sampai sempat nanya ke dokter nggak gitu, misalkan ini kok saya melihat ada sesuatu yang berbeda nih dokter sama anak saya gitu. Nggak nanya sih, karena gini, dia tuh due-nya tuh 28 Februari. Nah, istriku kan C-section kan, sesar. Iya, sesar. Jadinya pas tanggal 12 atau tanggal 10
pas ngecek itu, oh ini udah siap nih, udah tinggal terserah mau sekarang juga bisa. Okay. Ngerti nggak? Jadi kayak mungkin dia udah jadi banget di sebelum itu gitu. Nah waktu aku tahu dia kayak udah bisa begitu, beneran dia bisa begini gitu, orang kayak kaget gitu, kita bener-bener yang lagi di kan suka di nongkrong terus tiba-tiba begitu, waduh kok udah bisa ya. Nah dari situ aku kayak udah 2 minggu, ya udahlah ayo jalan kita ke Bandung. Makanya aku nggak terlalu yang, ini gimana nih? Nggak panik, nggak harus yang apa namanya, steril gitu. Ya maksudnya kita jaga bersih lah, pasti cuci tangan dan segala macamnya. Tapi nggak yang terlalu panik gitu. Kalau misalnya, ketemu orang nanti dipegang, nggak sih, aku biasa aja. Oke. Nah, kamu kan musisi terus kadang suka pergi kerja keluar kota juga nih Mas. Gimana cara kamu ngebangun bonding sama dunia? Itu lucu-lucu sih sebenarnya caranya. Maksudnya gini, ada beberapa momen kayak misalnya aku pergi 10 hari gitu ya. 5 hari pergi terus pulang, habis itu besoknya langsung pergi lagi 6 hari lagi atau 5 hari lagi. Itu dia nggak tahu ya, apa dia lupa apa emang baper gitu. Jadi kayak nggak mau dipegang. Iya, nggak mau kayak cuek gitu. Iya, kayak cuek. Waduh, lucu banget dia masih baik dia bisa kayak gitu dia ya. Dia udah ngerasain kayak, tapi dia tahu gitu. Tahu lah, dia cuman kayak pas ngelihat tuh biasanya kalau dia ngelihat pasti dia senyum. Tapi ini kayak buang muka gitu, aduh lucu banget, dan aku kayak harus usaha lagi buat ngedeketin dia gitu. Iya, biar jadi kayak lagi. misalnya lagi mau makan gitu ya, udah aku yang siapin makanan, aku suapin dia gitu, terus dia sambil, sekarang udah apa sih namanya sih juga nggak tahu tuh, yang makan pakai sendiri tuh, yang dia apa, iya pakai tangan sendiri. BLW. Iya. Apa namanya? BLW. Sih. Supaya kalian tahu loh, ini pertama kalinya saya ada di media yang papa mama kayak gini. Oke, wah. Belum pernah saya kayak ini, kayak pertama kalinya, jadi kayak saya juga banyak belajar. Terima kasih Mas. Nah waktu dia lagi makan gitu, aku main gitar gitu, samping dia nyanyiin, terus kayak dimakan, terus sambil ngeliatin gitu, terus baru, nah dari situlah bondingnya, berusaha spend time sama dia sih, gitu loh. Dan tapi saya suka sedih kalau misalnya ninggalin dia gitu ya, untuk sekian lama tuh berat ya rasanya. Iya, bener loh kata orang, kalau punya anak tuh pasti kayak kangen gitu, di rumah pengen pulang ngeliat anaknya gitu. Karena buat aku the best thing saat ini, kalau aku pulang malam gitu ya, terus lagi pas dia kebangun lagi, wah itu best. Best. Mamanya kan kadang-kadang udah jangan digangguin. Sebel gitu. Iya, udah jangan digangguin gitu. Biasanya kalau dia lagi bangun dikit, dia udah punya trik, langsung disusuin langsung biar tidur lagi kan gitu. Jadi nggak sempet dia melek gitu. Tapi ya udah, pas dia kayak udah nggak mau disusuin terus dia melek gitu, ya udah aku ajak main sebentar. Oke. Nah, terus tadi kan kamu cerita kalau misalkan kamu nyiapin MPASI, terus suapin dunia makan gitu, itu kamu belajar sendiri atau memang ngelihat mungkin dari YouTube kah atau dari mana gitu belajar? Kayaknya belajar sendiri deh. Atau Atau aku ngelihat awalnya mamanya mungkin kan ngasih gitu. Atau siapa gitu ngasih, tapi kayak udah insting aja gitu, ngerti gak sih, kayak oke. Dan lebih gampang nge-treat dia sebenarnya. Karena dia aku sadar bahwa dia bagian dari aku gitu, apalagi tanggal lahirnya sama gitu. So kita kayak, oh gue tahu apa yang lu mau nih, lu mau begini kan, dan lu nyamannya begini kan gitu. Kayak misalnya dia suka risih, kalau misalnya pakai baju tuh yang udah banyak lapisannya gitu, mamanya tuh kan suka dandanin dia banget gitu kan. Jadi kayak, aduh ini udah gak nyaman. Kurang nyaman karena kamu ngerasain. Kalau aku pakai baju yang kayak udah double, apa kayak ada tiba-tiba layer ini, aduh nggak nyaman, risih. Nggak nyaman banget gitu, kayak pengen gitu kan. Ya udah akhirnya pas aku coba menyesuaikan dengan kenyamanannya dia, benar dia santai gitu. Berarti kayak lumayan gampang nge-treat dia karena dia kayak aku kayaknya seleranya. Aku banget lah nih. Aku banget. Oke. Nah terus pas lama MPASI nih kan
banyak drama ya nih Mas Ya. Mas Elo ya. Kalau misalkan dalam memberikan MPASI ada yang nolak makan, katanya ada yang GTM. Apa GTM tuh gerakan tutup mulut gitu kan. Nah, apakah dunia merasakan itu atau Mas Elo sampai sampai susah banget nih nyuapin dunia, terus aku harus gini nih supaya dunia mau makan gitu. Sebelum saya jawab, kalian harus bikin kayak kamus deh kayaknya Oh, untuk terms oke. ini itu Oke. aku harus tahu banget GTM. Enggak, Oke, jadi dunia tuh sama lancar. kayak aku Heeh. aku punya appetite yang besar. Oke, ya. Makanya aku sering lari. Kalau enggak aku berat badannya naik. Oke. Nah dia tuh gampang banget makannya. Terus dia kayak milk monster banget gitu yang kayak Oke, ya. langsung Makan aja kayak terus. pengen nyusu mamanya terus Laperan gitu. gitu Ya, ya, terus maksudnya. kayak tiba-tiba apa snack itu dia nikmatin. Yang rada sulit pada saat dia apa yang sulit dari dia ya? Saya coba lagi berpikir gitu. Karena lancar semuanya, jadi ngerasa kayak nggak ada kesulitan. Nah sekarang tapi dia udah mulai bergerak kan. Oh iya, oke. Dia udah bisa merangkak. Itu lumayan tuh. Jadi ada satu kejadian kemarin dia pertama kalinya jatuh. Oke, ya. Jatuh dari tangga. tempat tidur. Oh, dari tempat tidur, oke. Terus Mas Elo sama istri panik gitu. Nah iya jadi gini, mestinya kita udah janjian nih sama istri. Oke. Padahal dia loh yang pertama kali ngasih ide. Oke, nanti kita seminggu anak pisah ya tidurnya. Oh, Oke. Ayo aku dukung karena dia begini begitu biar nanti nggak terlalu kelingi. Oke, sip. Seminggu udah lewat. Sebulan deh. Oh sebulan. Oke, sip. 3 bulan deh. Oh 3 bulan. Mundur lagi terus 6 bulan deh. Lewat lagi sampai aku berhenti kerja deh. Iya deh, atur aja. Dan akhirnya jadi dia tidur sama kita ya. Kan kita nggak mungkin di box dong tidurnya. Tempat tidur biasa. Untungnya nggak terlalu tinggi. Waktu udah pagi dia bangun rada cepet kan. Terus aku yang bener-bener masih lemes banget gitu kan. Istri aku juga tidur, kita tidur jadi sama-sama tidur. Terus tiba-tiba jebrak jatuh gitu. Terus dia yang kayak nangis. tapi untungnya ada kayak alas, ya selimut gitulah. Terus udah, tapi nangis sebentar doang. Itu yang buat aku kayak ini anak kuat ya. Maksudnya kayak nangisnya tuh sebentar. Kayak misalnya disuntik apa vaksin, namanya vaksin kayak atau imunisasi. Itu cuman paling 20 detik, nggak nyampe kali, 15 detik. Tenang. Jadi kayak oke, anak gue kuat kayaknya. Oke. Nah, berarti pas MPASI juga lancar, nggak ada drama-drama? Nggak. Dia sangat menikmati mengunyah kayaknya. Dia sangat menikmati apa nih yang baru nih. Kayak ada kasih apa wortel gitu atau daging itu kayak wah, apalagi yang sekarang udah mulai pakai bel. Iya, bel ya. Udah kayak udah sampai rambutnya gitu ya kan dia kayak bener-bener. Tapi dia picky gitu nggak Mas? Picky eater kayak milih-milih makanan gitu, atau dia suka aja semua, atau mungkin dia ada alergi sesuatu gitu Mas? Alergi mungkin ya. Mungkin alergi. Tapi ya kita nggak tahu kalau sampai belum kita coba sih gitu. Dites ya. Maksudnya dites makan gitu. Kita nggak ngetes dia alergi apa aja gitu. Jadi kayak kita coba-coba. Oh, ini kayaknya ikan nggak nih gitu. Kayak aku dulu waktu kecil tuh alergi ikan. Oh, oke. Tapi kan alergi kadang-kadang ada yang berubah dia bilang. Iya. Jadi Semakin dewasa katanya dia akan iya, semakin pokoknya hilang berubah kan? gitu. Dia lumayan dinamis tuh. Tiba-tiba saya dulu nggak bisa makan udang, ternyata saya makan udang Bisa, fine aja gitu. Jadi kayak awal-awalnya tapi kayak saya mungkin dia tuh kayak nggak bisa seafood atau yang dari ikan-ikanan dari laut gitu nggak bisa dia. Gitu. Tapi kalau untuk yang lain dia makan semua sih. Dia kayak bener-bener dia makan semua ya. Oke. Nah, nih sekarang kan dunia itu berarti udah hampir 9 bulan nih kan usianya nih Mas Elo. Nah, kehadiran anak itu kan membawa mengajarkan kita sesuatu nih gitu kan. Nah, kalau dari Mas Elo sendiri, apa yang Mas Elo pelajari dengan kehadirannya dunia selama 9 bulan ini? Pertama, aku mempelajari bahwa hidup aku bukan aku lagi. Oke. Hidup aku untuk istri dan anakku. Dan aku selalu sama istri sebelum punya anak juga aku
aku udah siap kalah gitu. Oh, oke. Jadi istri aku kasih jempol, aku kasih telunjuk. Dia kasih tunjuk, aku kasih kelingking. Aku udah siap kalah deh. Sekarang ditambahnya dunia, jadi kayak double combo kalahnya. Oke. Jadi segala-galanya yang aku perbuat untuk mereka. Itu sesuatu yang baru untuk aku karena aku nggak seperti itu orangnya dulu. Aku I'm a loner gitu. Aku suka sendiri. Aku bikin apa-apa sendiri. Aku bikin musik sendiri. Aku bener-bener sendiri gitu. Yang semuanya self-centered banget ke aku gitu. Oke. Ya akhirnya memang bahayanya adalah apakah aku bisa memiliki orang lain dalam hidup aku. Itu lumayan sempet jadi konflik di hati aku tuh. Oke. Apalagi kehilangan mama waktu dia meninggal, aku sempet tidak percaya dengan yang namanya ngapain sih nikah. Oh, oke. Ya. Kalau end up-nya kayak papa gitu, ditinggal sama istrinya, sedih. Kehilangan. Aku sempet skeptis soal cinta gitu lah, walaupun norak banget gitu kayak ya sempit lah, picik lah aku melihatnya. Tapi setelah ketemu dia dan punya anak dan apa, aku bener-bener Berubah total. I'm a big fan of love. Karena buat aku love yang bisa bikin aku bertahan sampai sekarang. So aku punya tujuan, aku punya purpose dalam hidup aku adalah bagaimana membahagiakan istri sama anakku gitu. Itu aja. Dan prioritas berubah, semuanya berubah. Jadi kayak ya aku bisa dibilang kayak Elo updated version. Oke. Sweet banget Mas El. Dengan yang tadi bilang loner, terus dengan kehadiran Mbak Cindy gitu, terus kehadiran dunia itu benar-benar totally mengubah hidup. Kalau misalkan dari Mas Elo sendiri sama Mbak Cindy, itu ada nggak sih nilai-nilai atau prinsip yang pengen Mas Elo ajarin ke dunia? Kita percaya kalau value moral dan value hal-hal religious itu penting. Oh, gitu. oke. Jadi kita benar-benar ingin anak kita tumbuh besar dengan nilai-nilai agama yang itu buat anak kita gitu. Karena saat dia mengerti itu di rumah, dia mau ditaruh di mana aja, kalau dia punya fondasi yang kuat. Dia fine gitu menurutku ya. Kalau jadi kayak karena ya aku bukan malaikat gitu istilahnya. Aku bukannya yang udah paling benar gitu, enggak, tapi kita tahu basicnya lah gitu. Kita berdua tahu basicnya, jadi kayak sebisa mungkin kita memberikan itu ke dia. Dan buat aku kalau misalnya ya aku nggak tahu, ini baru 9 bulan ya, misalnya udah gede gitu ya, itu kita cuma bisa berharap doang nggak sih sama Tuhan kalau karena kita nggak mungkin 24/7 sama dia dong. Benar. Kita nggak mungkin mau kita cloning ke handphonenya mau apa sama macam, tetap aja deh kekang mau kayak tetap aja gitu. Pasti kayaknya dia jauh lebih pintar dari kita juga nantinya. Iya benar, bisa ngakalin sesuatu. Tapi dia siap nggak untuk itu? Iya makanya jadi kayak aku benar-benar nyerahin ke Tuhan, Tuhan atur aja gimana. Kita serahin setiap hari berdoa bilang, Tuhan ini pegang tangan dia, atur langkahnya dia. Udah apapun itu resultnya kita udah terima. At least kita udah serahin setiap hari. Oke. Nah, punya anak perempuan kayak dunia itu, Mas Elo itu pengen diinget sama dunia itu jadi sosok papa yang kayak apa sih? Waduh, itu pertanyaan yang bagus tuh. Oke. Iya, kayaknya aku bakal jadi papa yang santai sih, kayaknya ya. Sejauh ini setahu aku. Tapi nggak tahu dia nanti. Tapi maksudnya karena aku orangnya nggak terlalu aku nggak terlalu negatif gitu. Aku percayaan orangnya. Oke, ya. Aku bener-bener oke, lu mau bikin ini, oke, lu tanggung jawab.
Ngerti nggak? Berarti santai dalam segala hal atau santai dalam hal tertentu aja? Tetap firm dalam, tetap tegas, tapi mungkin bahasa tepatnya reasonable lah. Oh, oke. Kalau lu bisa kasih gue alasan yang Tepat, kuat. kuat, lu bisa berargumen sama gue dan lu bisa nge-switch gue punya paradigma, oke. Gitu loh. Lakuin. Mungkin aku selus itu, aku nggak yang oke, diktator gitu, lu begini, enggak sih sama sekali enggak. Oke. Itu fix sih. Aku kayak mungkin bisa pengen dikenal seperti papa yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak curhat, bisa diajak untuk Diskusi. berargumen, berdiskusi gitu. Aku pengen jadi sosok ayah yang seperti itu. Oke. Nah, kalau Mbak Cindy nih sesantai Mas Elo atau dia lebih strike, lebih kuat nih? Nah ini dia nih. Siapa yang jadi good cop, siapa yang jadi bad cop nih pertanyaannya. Benar-benar. Kayaknya enggak. Kayaknya Cindy juga termasuk yang Santai. reasonable deh dia. Dia bisa nempatin ininya. Dia very supportive juga gitu. Okay. Jadi kayak buat aku apa ya? Seru aja punya pasangan kayak Cindy karena dia in a way sama kayak aku. Pemikirannya sejalan. Soal value, soal basic apa segala macam pondasi itu sejalan. Cuma memang ya dia kan datang dari dunia yang berbeda dari aku gitu. Maksudnya aku di entertainment, terus dia tuh benar-benar karyawati gitu. Jadi emang itu mungkin sedikit banyak ada perbedaannya dilihat di situ gitu. Tapi secara value basicnya sama. Oke. Kita nggak bisa pakai satu pattern gak sih? Iya, benar. Kayak misalnya orang tua Harus kita coba. ke kita seperti ini, jadi lu ke anak lo harus kayaknya enggak deh. Kan anak beda-beda juga gitu. Iya, kayak lu nggak bisa samain. Kalau apa yang aku inget, yang aku pengen kasih ke anakku juga dari mamaku adalah kamu nggak bisa bikin semua orang senang. Tapi kamu harus baik sama semua orang. Itu yang paling penting. Supaya dia tidak ngerasa. Saya ada sih satu lagu yang emang saya bikin untuk istriku sama anakku.